Selamat datang di channel Satu Ruang, semoga Anda semua yang nonton video ini selalu sehat, selalu bahagia dan banyak rejeki, amin. Sebelum kita mulai silahkan klik tombol subscribe, supaya channel ini dapat berkembang, terima kasih. Mari kita mulai alur cerita filmnya. Anak laki-laki ini adalah Kurt Warner, anak laki-laki yang suka menonton pertandingan American football. Ia sangat terkesan dengan pemain bernama Joe Montana yang menjadi MVP tahun itu. Sejak saat itu, Kurt sangat terobsesi untuk menjadi pemain sepak bola Amerika yang berkompetisi di NFL, namun kemudian, Kurt menyadari bahwa menjadi pemain NFL tidak semudah itu, karena hanya 1% pemain yang masuk ke NFL dari Liga Perguruan Tinggi, dan hanya satu orang yang bisa menjadi MVP setiap tahunnya. Tapi Kurt tidak menyerah. Ia memulai perjalanannya untuk menjadi pemain sepak bola Amerika terbaik di tingkat kampus. Namun, performanya terus menurun hingga dilakukan pergantian pemain di klubnya. Beberapa waktu kemudian, salah satu sahabatnya, Hudnut, mengajaknya nongkrong di klub malam. Di sana, Kurt melihat seorang wanita menari dan itu adalah cinta pada pandangan pertama. Sejak saat itu, ia sering pergi ke klub malam hingga akhirnya ia berkesempatan untuk berkenalan dengan wanita tersebut. Awalnya, wanita itu enggan berkenalan dengannya karena dia seorang janda beranak dua, namun Kurt tidak menyerah dan terus berusaha hingga akhirnya dia mau memperkenalkan diri. Dia adalah Brenda, seorang janda dengan seorang putra bernama Zack dan seorang putri bernama Jessie. Beberapa hari kemudian, Kurt mengunjungi rumah Brenda dan langsung menjadi dekat dengan Zack. Zack menderita kebutaan karena penglihatannya tidak bisa berfungsi dengan baik. Hal ini membuat ibunda Brenda, Jenny, heran dan bertanya tentang Kurt kepada Brenda. Tak lama kemudian, Kurt pamit karena Brenda akan mengajak Zack untuk terapi. Ketika Kurt pergi, Brenda mengetahui bahwa dia datang jauh-jauh ke rumahnya dengan berjalan kaki bermil-mil dan dia kagum dengan usahanya. Setelah itu, Kurt kembali ke pertandingan dan tetap di bangku cadangan, protes Kurt kepada pelatihnya. Dia telah dicadangkan selama 4 tahun dan tidak pernah dimainkan. Ia meminta pelatih memainkannya sebagai starter. Pelatih mengatakan bahwa Kurt memiliki visi yang baik dan lemparan yang tepat, tetapi dia sering keluar dari garis pertahanan. Kemudian Kurt berdiskusi dengan pelatih, dan setelah mereka berdua mengobrol, akhirnya pelatih memberikan kesempatan kepada Kurt untuk bermain, namun Kurt tidak tampil seperti yang diharapkan karena terus dirobohkan oleh pemain lawan. Tak lama kemudian, Kurt datang mengunjungi Brenda dan mengajaknya berkencan. Mereka berbicara dari hati ke hati dan Kurt pun melihat tato di tangan Brenda. Tato moto Korps Marinir. Brenda menceritakan masa lalunya bahwa dia adalah anggota marinir. Dia mengatakan bahwa dia disarankan oleh seorang wanita untuk mendaftar di marinir karena Brenda memiliki bakat sebagai marinir. Sehingga setelah SMA, Brenda mendaftar menjadi anggota marinir. Kemudian, Brenda menikah dengan sesama marinir bernama Brett, namun pernikahan tersebut tidak berakhir dengan baik karena Brett berselingkuh dengan wanita lain. Kurt lalu menanyakan kondisi Zack. Brenda kemudian mengatakan bahwa Zack bukanlah anak cacat seperti yang dia tahu. Ia terlahir normal, namun suatu kali, Brett meneleponnya dan mengatakan bahwa Zack mengalami kesulitan bernapas, dan saat diperiksa di rumah sakit, ternyata otak Zack membengkak. Brenda bertanya-tanya apa yang terjadi pada Zack hingga ia berakhir seperti itu. Belakangan, Brett mengaku tidak sengaja membenturkan kepala Zack di toilet dan itulah yang menyebabkan penglihatan Zack tidak berfungsi. Lebih lanjut, Brenda juga mengatakan jika bukan karena kecerobohan Brett yang membuat Zack menderita, dia mungkin akan memaafkan perselingkuhan yang dilakukan Brett. Sejak obrolan itu, Brenda dan Kurt semakin dekat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama. Hubungan mereka menjadi motivasi bagi Kurt untuk berlatih dan bermain lebih baik hingga digadang-gadang menjadi kuda hitam di NFL. Belakangan, selama musim transfer NFL, salah satu agen menghubungi Kurt dan mengatakan bahwa dia dipromosikan untuk berkompetisi di NFL. Di sisi lain, Kurt serius dengan hubungannya dengan Brenda. Kurt memperkenalkan Brenda kepada ibunya, namun sepertinya ibunda Kurt tidak begitu setuju dengan hubungannya karena Brenda adalah seorang janda. Ibunya bertanya apakah dia siap menerima segala konsekuensinya. Ibunya kemudian mengingatkan Kurt bahwa keesokan harinya adalah pengumuman transfer pemain NFL.
Tiba-tiba, Brenda memberitahu Kurt bahwa keesokan harinya juga adalah hari ulang tahun Zack, dan mengundang Kurt untuk menghadiri pesta tersebut. Kurt menerima undangan itu tanpa ragu-ragu. Keesokan harinya, Kurt datang ke hari ulang tahun Zack dengan wajah murung karena tidak ada klub NFL yang memutuskan untuk mengontraknya. Brenda kemudian menyemangati Kurt dan mengatakan bahwa ini bukanlah akhir dan dia yakin Kurt akan bermain untuk NFL. Ternyata, dia benar. Sore harinya, Kurt akhirnya mendapat kabar bahwa dirinya dikontrak oleh klub NFL bernama Green Bay Packers. Dia juga menerima pembayaran awal sebesar $5.000. Dia kemudian langsung membeli mobil dengan uang itu. Sayangnya, selama sesi latihan, Kurt tidak tampil seperti yang diharapkan. Ia beralasan tidak membaca panduan latihan yang membuat sang pelatih marah dan memecatnya dari tim. Dia mencoba meyakinkan jika dia memiliki bakat dan meminta untuk diberi satu kesempatan lagi, tetapi pelatih mengabaikannya. Kurt pulang dengan bingung karena dia tidak punya pekerjaan sekarang. Dia kemudian mengunjungi Brenda dan menceritakan bahwa sekarang, dia tidak memiliki pekerjaan atau rumah. Mendengar itu, Brenda kemudian mengajaknya untuk tinggal bersamanya di rumahnya karena dia berencana untuk melanjutkan belajar di sekolah perawat agar Kurt bisa sangat membantunya untuk mengurus anak-anak saat berangkat sekolah. Untuk memenuhi kebutuhannya, Kurt bekerja sebagai penjual di sebuah toko pada malam hari. Melihat usaha Kurt, Brenda menjadi sangat mendukung keputusan Kurt dan berpesan untuk tidak menyerah, maka sambil bekerja dan mengurus anak, Kurt juga tetap berlatih sendiri. Suatu hari, saat Kurt dan Brenda sedang makan siang, tiba-tiba mereka didatangi oleh seseorang bernama Jim Foster. Dia adalah pelatih kepala di Iowa Barnstormers, klub yang bermain di AFL atau Liga Sepak Bola Arena. Jim menawari Kurt untuk bermain untuk timnya sebagai quarterback, namun entah mengapa, Kurt langsung menolak tawaran tersebut, karena bagi Kurt, klub di AFL tidak lebih dari tim dengan pemain buangan. Jim tidak marah setelah mendengar itu. Dia kemudian meninggalkan sejumlah uang dan kartu namanya dengan harapan Kurt akan bergabung dengan klubnya. Brenda kemudian mencoba membujuknya agar mau menerima tawaran tersebut, namun Kurt tetap menolak, karena baginya, turnamen yang sebenarnya adalah NFL dan tidak ada yang lain. Namun, Kurt saat ini tidak dikontrak oleh klub NFL manapun dan kondisi keuangan mereka juga memprihatinkan. Setelah itu, ayah Brenda, Larry, menanyakan keseriusan Kurt dengan Brenda. Kurt berkata bahwa dia serius tapi dia belum mampu menikahinya. Larry kemudian memberitahu dia bahwa dia dan istrinya akan terbang pulang ke Arkansas karena merasa lebih baik di sana. Ketika musim dingin tiba, karena mereka tidak punya uang, mereka tidak mampu membeli pemanas. Itu membuat anak-anak menderita demam. Oleh karena itu, Brenda memutuskan untuk berhenti sekolah dan ingin bekerja, tetapi dia segera dihentikan oleh Kurt, menyarankan agar mereka sementara tinggal di rumah ibunya, tetapi masalah datang. Saat mereka dalam perjalanan ke rumah ibu Kurt, mobil mereka kehabisan bensin. Sayangnya, salju turun sangat lebat di luar. Setelah mengambil kembalian, Kurt pergi ke pom bensin terdekat dengan berjalan kaki, tetapi begitu dia ingin membayar bensin, uang yang dibawanya tidak cukup. Syukurlah, penjual mau membantu dan membiarkan dia membawa bensin bersamanya. Sementara itu, kondisi keuangan Kurt memaksanya menerima tawaran Jim untuk bergabung dengan Iowa Barnstormers. Di klub tersebut, Kurt bertemu kembali dengan sahabatnya Hudnut. Sebagai klub miskin, mereka menjadikan ladang gandum sebagai tempat latihan. Sayangnya, tim tidak tampil bagus. Akhirnya, pertandingan pertama Kurt dengan tim dimulai. Pertandingan digelar di arena rodeo. Pada pertandingan itu, Kurt kembali membuat keributan dan membuat penonton meminta pelatih untuk mengeluarkan Kurt dari tim. Setelah itu, Jim yang mengetahui bahwa Kurt memiliki bakat tetapi kurang pelatihan, kemudian memanggilnya dan melatihnya secara pribadi hingga siap bermain di AFL. Di game selanjutnya, Kurt tampil beda. Dia menunjukkan kemajuan dan bahkan berhasil mencetak touchdown, dan karena itu, dia mendapat bonus $100 dari Jim. Dia awalnya bingung dengan bonusnya, tetapi kemudian Jim menjelaskan bahwa siapapun di tim yang dapat mencetak touchdown akan memenangkan bonus untuk setiap touchdown. Bonus tersebut membakar semangat Kurt hingga ia memenangkan pertandingan dan mencetak 7 gol. Usai pertandingan, anggota tim merayakan kemenangan mereka dengan berpesta bersama para gadis. Hal ini rupanya membuat Brenda cemburu.
Di pertandingan selanjutnya, Brenda berencana untuk mengejutkan Kurt dengan menonton pertandingannya tanpa memberitahunya, namun Brenda kesulitan menemukan Kurt karena satpam tidak percaya bahwa Brenda adalah pacar Kurt. Lalu, Brenda kaget karena Zack tiba-tiba menghilang. Teriak Brenda memanggil Zack dan suaranya akhirnya terdengar oleh Kurt. Sayangnya, setelah mereka bertemu, satu-satunya hal yang mereka lakukan adalah berdebat. Brenda mengatakan bahwa dia kesulitan menemukan Kurt, tetapi Kurt mengatakan bahwa itu semua karena Brenda tidak memberitahunya. Kemarahan Brenda meningkat ketika Hudnut memberitahu Kurt bahwa akan ada pesta dengan gadis-gadis itu untuk merayakan kemenangan mereka. Beberapa waktu kemudian, Brenda bertemu Kurt di tempat latihan. Brenda bertanya kepadanya tentang keseriusan hubungan mereka. Brenda berkata bahwa mereka tidak dimaksudkan untuk satu sama lain. Brenda yang sempat mengalami kegagalan dalam pernikahannya memutuskan untuk putus dengan Kurt. Setelah itu, Kurt kembali mengikuti kompetisi dan menang lagi. Namun kali ini ia terlihat murung dan tidak bahagia, berbeda dari biasanya. Ibunya yang menyaksikan pertandingan tersebut melihat anaknya tidak bisa menikmati kemenangan yang ia dan timnya dapatkan. Setelah pertandingan, Ibu Kurt menasihati putranya tentang kehidupan. Dia tahu gejolak yang dia alami karena dia putus dengan Brenda. Ibunya mengatakan jika dia mendukung hubungan antara Kurt dan Brenda. Itu semua karena sejak mereka bersama, dia menjadi lebih baik dan lebih bahagia. Setelah itu, tiba-tiba Brenda menelepon dan mengabarkan bahwa kedua orang tuanya telah meninggal akibat badai yang melanda Arkansas. Mendengar hal tersebut, Kurt langsung bergegas menemui Brenda di Arkansas. Usai kremasi, Kurt pulang ke rumah. Sedangkan Brenda masih harus membereskan kekacauan di rumah orang tuanya. Ketika Brenda kembali dari Arkansas, ternyata Kurt sudah menyiapkan kejutan untuknya. Kurt melamar Brenda. Syukurlah, Brenda menerima lamarannya, dan beberapa waktu kemudian, mereka menikah. Anak-anak juga mulai memanggil Kurt sebagai ayah mereka. Akhir pekan telah tiba. Pertandingan terakhir antara Iowa Barstormers dan juara bertahan Tampa Bay Storm telah tiba. Pertandingan berlangsung seru namun intens, namun sayangnya, Kurt dan tim tidak memenangkan pertandingan. Usai pertandingan, David Gillis, perwakilan dari St. Louis Rams, salah satu klub yang bermain di NFL, bertemu dengan Kurt dan menawarinya untuk bergabung dengan tim tersebut. Dia sangat senang karena akhirnya memiliki harapan untuk bermain di NFL. Meski demikian, pelatih Rams mengalami perbedaan pendapat. Pelatih kepala bernama Dick Vermeil sangat menyukai cara permainan Kurt, sedangkan direktur teknik bernama Mike mengatakan bahwa Kurt sangat lamban, ditambah usianya yang sudah melewati masa jayanya, bahkan performanya di bawah standar dan tidak memiliki nilai jual, jadi memang begitu. Mustahil baginya untuk dimasukkan sebagai anggota tim. Meski ada perbedaan pendapat, Dick percaya pada keputusannya. Dia bisa melihat bahwa Kurt adalah pemain yang terampil. Mike, di sisi lain, tidak pernah benar-benar percaya pada Kurt di sesi latihan, namun terlepas dari semua itu, Kurt tetap berusaha untuk tetap kuat sambil menunjukkan kemampuannya. Singkat cerita, Dick memberikan nasihat kepada Kurt dan juga menyemangatinya karena dia percaya pada kemampuan dan bakat Kurt. Oleh karena itu, Dick memberinya kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya, meski hanya sebagai pemain pengganti. Mendengar hal tersebut, semangat Kurt kembali bangkit dan dia berjanji akan membuktikannya. Dengan bergabung dengan klub NFL, ekonomi Kurt membaik. Dia bisa membeli rumah yang lebih besar dan menafkahi keluarga barunya. Pada tahun 1998, gelandang andalan Rams mengalami cedera parah dan tidak bisa bermain. Pelatih kesal, apalagi dia pemain terbaik di tim. Sekarang, satu-satunya gelandang cadangan adalah Kurt. Para pelatih berdebat tentang apakah akan memainkan Kurt atau tidak. Demikian pula, para analis olahraga sedang mendiskusikan siapa yang akan bermain di posisi quarterback. Kemudian, Kurt dipanggil ke ruang pelatih. Pelatih bertanya apakah dia siap untuk dimainkan di pertandingan berikutnya. Hal itu dilakukan karena sang pelatih ingin melihat seberapa bagus mental Kurt dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang sangat mengintimidasi, namun Kurt tidak goyah dan dengan tegas menjawab pertanyaan pelatih yang menyudutkannya. Tak hanya itu, ia juga meminta diberi kesempatan untuk membuktikannya. Setelah itu, pelatih mengadakan jumpa pers dan menyatakan siap menurunkan Kurt.
Kabar tersebut menjadi perbincangan hangat karena nama Kurt tidak pernah diangkat ke media, apalagi dipermainkan. Di tengah tekanan, Kurt berusaha tetap tenang menjelang pertandingan. Sebelum pertandingan dimulai, Brenda menemui Kurt dan membacakan surat yang ditulis oleh Zack yang memicu semangat Kurt untuk bermain sebaik mungkin. Pertandingan akhirnya dimulai, namun Kurt belum menunjukkan performa terbaiknya dan masih sering melakukan kesalahan. Di tengah pertandingan, pelatih memanggilnya dan mengatakan bahwa selama ini kerja kerasnya adalah untuk membuatnya menjadi juara dan dia yakin Kurt sudah siap untuk itu. Setelah itu pertandingan dilanjutkan dan Rams berhasil mengimbangi permainan tim lawan. Kurt menunjukkan kualitas yang belum pernah dilihat siapapun. Kurt Warner bermain dengan tenang dan bersemangat. Selain itu, sang pelatih memberinya kendali penuh atas tim sehingga berhasil membawa The Rams menjadi juara liga tahun itu. Usai pertandingan, Kurt berterima kasih kepada semua orang yang percaya padanya, terutama Brenda yang tak kenal lelah mendukungnya hingga bisa mengejar mimpinya. Kurt yang dulunya adalah pemain yang tidak dikenal kini menjadi pemain terbaik di liga. Prestasi yang diperoleh Kurt membawanya menjadi MVP tahun itu, sekaligus menjadi pemain terbaik di NFL. Karirnya tidak berhenti di situ. Dia terus bermain hingga 2009 dan meraih banyak penghargaan. Terima kasih sudah menonton, silahkan subscribe channel ini. Semoga Anda semua yang nonton video ini selalu sehat, selalu bahagia dan banyak rejeki, amin. Terima kasih.